guys, perkenalkan kami dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 Institut Agama Islam Negeri Sorong. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih sejarah dan kondisi pendidikan agama Islam di wilayah Papua Barat, terutama di Sorong Raya. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian timur negara Indonesia. Merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan total luas area sekitar kurang lebih 421 km persegi yang didiami oleh sekitar 2,1 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 482,73 per kilometer serta keragaman bahasa daerah dan jumlah suku lokal yang mencapai 412 suku asli. Provinsi Papua juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus sejak tahun 2001. Keragaman ini kemudian lebih bertambah ketika masuknya para imigran dari luar provinsi Papua, baik secara pemerintah, transmigrasi, maupun secara sukarela yang kian hari terus bertambah jumlahnya, sehingga secara tidak langsung berdampak pada peningkatan pemeluk agama Islam di Papua secara umum dan terkhusus di wilayah kota Sorong. Agama Islam yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam merupakan agama yang selalu membawa ketenangan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia maupun alam semesta. Hal ini karena Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan baik manusia dari segi ketauhidan, muamalah maupun aspek lainnya yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis, serta mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia dan alam sekitarnya. Sehingga dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam, umat manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan damai. Dan sehubung dengan tema dari video kami kali ini terkait bagaimana sih sejarah dan pendidikan Islam di wilayah Papua. Jadi gini teman, pendidikan Islam di wilayah Papua terkhusus di tempat saya berdiri saat ini yakni di Sorong Raya, Papua Barat Daya, perlu untuk senantiasa dioptimalkan. Mengapa demikian? Sebab wilayah ini masih dikategorikan sebagai wilayah yang tingkat keragaman budaya dan juga agama yang cukup tinggi. Maka dari itu, terkait dengan pendidikan Islam perlu untuk senantiasa dioptimalkan, mengikuti perkembangan zaman agar seluruh wilayah di Papua ini dapat terjangkau dengan pendidikan Islam, seperti halnya di wilayah-wilayah terpencil, di distrik pegunungan dan pulau-pulau kecil lainnya. Islam diperkirakan masuk ke Papua pada abad ke-14 atau ke-15 melalui beberapa jalur seperti penyebaran dakwah oleh mubalik dari Arab, Persia, Tiongkok, serta mubalik dari wilayah Nusantara seperti Aceh. Dan selain itu, jalur penyebaran dakwah juga melalui jalur perdagangan Bugis dan Kesultanan Bacan dan Maluku Utara. Adapun wilayah penyebarannya lebih terfokus pada bagian pesisir utara dan timur Papua. Dan jika ditanya, Islam masuk di wilayah Papua bagian mana? Nah, lebih tepatnya di Kampung Gar atau Purwagi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 1360 oleh Mubalik Abdul Ghaffar dari Aceh. Selanjutnya, adapun penelitian menunjukkan bahwa Islam telah terintegralisasi dalam sistem kerajaan di Fakfak seperti Kerajaan Fatagar, Rumbati, Ati-Ati, serta kerajaan lainnya di Papua Barat dan Raja Ampat. Melalui proses pendidikan secara sadar untuk membentuk karakter menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan pendidikan sekarang telah menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga semua orang berlomba dalam mendapatkan pendidikan yang lebih layak dengan menerapkan disiplin keilmuan dan segala bakal di dunia dan maupun di akhirat. Terkait pendidikan Islam di wilayah Papua, terkhusus di wilayah kota Sorong, berdasarkan observasi telah ditemukan lembaga pendidikan formal seperti MI Kuba, MTS Kota Sorong, MAN Kota Sorong, dan lain-lain, hingga perguruan tinggi agama Islam atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan IAIN Sorong. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren Hidayatullah, Nurul Yakin, dan TPTPA yang alhamdulillahnya telah tersebar di seluruh wilayah Papua. Pendidikan Islam di Papua dimulai dengan mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah agama Islam yang ditujukan kepada anak-anak lokal untuk memberikan pendidikan Islam secara maksimal. Dan meskipun pendidikan Islam di wilayah Papua
dilakukan secara bertahap, akan tetapi pendidikan Islam telah menjadi bagian terpenting dari identitas keagamaan di wilayah Papua. Dan meskipun realitanya Papua mayoritas beragama Nasrani, tentu juga ada komunitas Muslim yang cukup signifikan di Papua. Dan sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana ia berdakwah tidak memandang objek sasaran tertentu sebagai bentuk strategi dakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, maka kita sebagai umatnya meski patut mencontoh perilaku strategi dakwah beliau. Selain memperoleh wawasan umum, setiap orang tua sudah seharusnya mendidik dengan menekankan pada pendidikan agama Islam sehingga dapat menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dan juga terdapat lembaga non-formal seperti Pesantren Hidayatullah, Al-Ghurabah, Nur Yakin, dan TPTPA yang letaknya kini hampir ada di seluruh penjuru wilayah Papua terkhusus di wilayah Sorong Raya. Sehingga dengan adanya lembaga pendidikan tersebut maka mampu mendorong proses penyebaran pendidikan serta nilai-nilai agama Islam bagi masyarakat Muslim di Papua. Dan jika ada tantangan, tentu saja ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perancang kurikulum yang relevan dan mudah dipahami, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Sehingga dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pendidikan agama Islam di Papua dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dan teman-teman, jika timbul pertanyaan apakah perjalanan penyebaran agama Islam di wilayah Papua ini selalu berjalan mulus, maka tentu tidak. Selayaknya dakwah Rasulullah yang tidak selalu mendapat dukungan baik, maka begitupun yang dialami oleh para pendakwah hingga saat ini, tentu mendapati berbagai tantangan dan hambatan. Oke guys, jadi itulah gambaran singkat terkait dengan sejarah masuknya Islam di Papua, salah satunya di wilayah Kota Sorong. Sungguh menarik bukan? Jadi dari kisaran abad ke-14 sampai 15 hingga kini, Islam telah membawa nilai-nilai positif dan memperkaya budaya Papua. Harapannya, semoga penyebaran agama Islam di wilayah Papua dapat terus berkelanjutan melalui pendidikan agama Islam yang diajarkan kepada siswa di sekolah dan masyarakat. Dengan demikian karakter moral dan akhlak seorang muslim di Papua dapat terus terjaga bahkan semakin berkembang seiringnya zaman. Dan mari kita jadikan Papua sebagai contoh nyata keberagaman dan toleransi di mana Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tak bisa hidup sendiri, harus bersama. Katong rukun, katong damai, bersama-sama kita bisa. Dulu, sekarang, sampai kapanpun tidak ada yang bilang jalan dakwah itu mudah. Tapi 2 kali Allah berkata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama, bukan setelahnya atau ada jedanya. Maka bersyukurlah, insya Allah kita pasti bisa. Ingat ya guys, see you. Perang sampai kapan pun tidak ada yang bilang. Papua adalah provinsi. Iya. Dapat lembaga pendidikan Non formal ini. Realitas Papua. Realitas beragama di antaranya aksesibilitas dan infrastruktur, keterbatasan sosial